Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Unin Saputra di channel N Teknologi. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial melanjutkan video sebelumnya. Ada dua video ya. Yang pertama unboxing tentang ProLink PRN 306L, dan video yang kedua itu cara setting ProLinknya. Dan sekarang ini dia video yang ketiga, lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara menghubungkan ProLink PRN 306L agar bisa digunakan untuk WiFi voucheran ya. Nah, ini dia yang bahan-bahannya yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu ini ya, ProLink PRN 306L yang kemarin sudah kita buatkan videonya. Ini yang pertama yang harus kita siapkan. Ini sudah disetting ya. Lalu yang kedua yaitu mikrotik. Nah, ini mikrotik yang saya gunakan adalah Haplet ya. Bisa dilihat di sini. Ini dua alat yang akan kita gunakan. Lalu ada dua kabel. Di sini saya menggunakan kabel LAN strike ya, dua-duanya. Nah, ini langkah-langkahnya. Hardwarenya yang digunakan hanya ProLink ini. Lalu ada mikrotik dan juga dua kabel ini ya. Kalau softwarenya yang digunakan yaitu Winbox. Ini dia Winbox. Nanti akan saya taruh link downloadnya buat teman-teman yang mau download. Oke, kita mulai saja langsung. Yang pertama yang harus kita hubungkan yaitu ini mikrotiknya. Di sini akan saya nyalakan, kita colok. Ini ya, lubangnya ada 4 port. Ini untuk internet, ini untuk kabelan yang tersambung ke laptop, dan port 3-4 ini bisa digunakan untuk memperluas jaringan mikrotik. Nah, ini dia ya tampilannya. Sekali lagi di sini untuk port 1 ini untuk akses internet. Jadi nanti akan kita jelaskan lagi. Yang ini 2 nyambungnya ke laptop, 3 dan 4 bisa untuk memperluas jaringan mikrotik. Ini kita colok saja di sini. Kita nyalakan. Nah, ini udah nyala ya. Kalau yang ini buat mereset ya. Kalau lubang yang ini nih yang kecil itu buat mereset. Nah, ini yang pertama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini dicolok di sini di port 1, berarti masuknya dia akses internet. Kita ke akses internetnya. Sekarang kita nyalakan ini ProLinknya. ProLinknya di sini ada lubangnya. Ingat ya, untuk ProLink ini sudah disetting dan sudah dimasukkan SIM cardnya. Namun waktu di video yang kedua itu ini menggunakan ISP-nya SmartFriend. Kalau sekarang sudah saya ganti menjadi Bayu ya. Ini dari port yang satu, yang ini ya, bisa teman-teman lihat di sini. Port yang satu itu kita masukkan ke LAN. Di sini ada tulisannya LAN. Ini ya. Ini juga sama. Kalau ini untuk telepon, kabel telepon. Kita colok di tulisan LAN seperti ini. Lalu kita nyalakan powernya. Ini akan kita nyalakan. Baterai laptop saya lowbat ya teman-teman.
Ini belum nyala, kita nyalakan. Di sini ada tombol on off nya. Nah, ini sudah nyala. Di sini untuk powernya, ini internetnya masih merah. Sesuai dengan video sebelumnya, kalau ini sudah berwarna biru berarti akses internetnya sudah masuk. Kita tunggu saja. Kita lihat di sini ya. Ini juga belum masuk nih kabelannya. Ini hotspotnya sudah muncul. Nah, ini sudah biru. Ya, sudah biru ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Bentar. Nah, ini warna ini sudah biru, ini sudah muncul sinyal, dan ini yang ada gambar komputernya menandakan kabelan sudah terkoneksi ke mikrotik. Ini dua ini sudah terkoneksi ya, seperti ini bentuknya ya. Jadi port 1 ini masuk ke Prolink ini yang LAN ya, port LAN. Nah, ini kita taruh di sini. Ini mikrotiknya. Sebentar, saya ambil charger laptop dulu. Mana lubangnya? Ini dia lubangnya. Maklum ya, saya belum prepare studio ini. Nanti kalau sudah rampung semua, sudah benar semua, baru bisa memperlihatkan muka lagi. Nah, ini untuk kabel yang kedua. Kabel yang kedua ini akan masuk ke port yang 2, port nomor 2 ya, di mikrotik ini. Kita lihat di sini. Nah, ini port 2, kita colok di port 2. Oke. Ketika sudah dicolok ke port 2, lalu kabel yang satunya ini masuk ke port yang ada di laptop. Kita colok di sini. Port LAN yang ada di laptop ya. Bentar, saya cari dulu lubangnya. Ini sudah tercolok. Dan di sini lampunya pun sudah nyala dua-duanya, berarti sudah terhubung di internet. Lampu indikator saya sudah nyala, di LAN pun sudah nyala ya, berarti udah oke. Untuk instalasi kabelnya ini sudah benar. Berikutnya kita akan buka Winbox. Di sini kita akan buka Winboxnya. Bagi teman-teman yang belum download, silahkan di download terlebih dahulu. Kan saya rekam layar. Sedang merecord ya. Kita buka Winboxnya. Nah, teman-teman, ini dia. Akan saya perbesar ya. Bisa teman-teman lihat di sini, ketika instalasi kabel sudah muncul, maka di bagian neckboardsnya ini ya, yang di bagian ini, jika kita refresh akan muncul MAC address dari mikrotiknya, dan di sini IP addressnya masih 00, berarti masih baru ya, belum ada settingan yang tersetting di mikrotik ini. Kita klik saja di MAC addressnya, kita login. Ingat ya teman-teman, kalau mikrotiknya masih baru itu loginnya tanpa password. Jadi kita login menggunakan MAC address. Di bagian sini bisa teman-teman lihat, lalu loginnya admin, passwordnya dikosongkan. Kita klik connect.
ada error teman-teman. Kita coba lagi, kita klik connect, masih error. Nah, kalau teman-teman menemui error seperti ini, nanti akan saya buatkan videonya ya, video cara meresetnya. Jadi untuk kali ini meresetnya saya skip aja dulu, nanti di lain waktu saya upload. Ini bermasalah ya, berarti harus di reset melalui ini ya. Bentar, saya skip dulu videonya, saya reset. Nanti video resetnya akan saya upload di kemudian hari. Udah bener ya. Nah, di sini ada IP address muncul. Ketika di reset malah muncul IP addressnya. Sekarang kita akan coba connect pakai IP address yang ini ya. Kita klik connect. Passwordnya kosong dan masuk. Ya teman-teman ya. Ini sudah masuk. Seperti itu cara untuk meresetnya. Kita lanjut ke bagian yang tadi ya. Ketika tadi instalasi kabelnya sudah masuk, sudah sesuai. Tadi hanya ada kendala di mikrotiknya, ini tidak bisa login, harus di reset. Dan ini sudah di reset. Yang pertama kita ke sistem dulu, lalu ke reset konfigurasi. Di bagian sini kita checklist cap user configuration, no default sama do not backup. Kita reset tadi resetnya melalui hardware, sekarang melalui softwarenya kita reset lagi biar hilang semua settingannya ya. Nah, ini sudah terreset, kita reconnect coba. Nggak bisa ya karena sudah di reset. Kita cancel. Kita coba refresh dulu. Ini di mikrotiknya juga sedang restart. Ini saya kesiniin. Nah, ini sudah ya. Ini IP addressnya kembali 0. Kita akan coba login melalui MAC address. Nah, bisa ya teman-teman, berarti settingan resetnya sudah benar. Oke, kita masuk ke video cara untuk setting mikrotik melalui Winbox-nya ya. Di sini yang pertama saya akan jelaskan. Di sini saya akan coba menampilkan wajah saya ya. Oke teman-teman, kita lanjutin di sini ya. Jadi ini yang tadi masih ini ya, sudah tersetting, kabelnya sudah nyambung ke mikrotik. Sekarang kita setting mikrotiknya melalui Winbox. Nah, ini kita sudah berada di aplikasi Winbox-nya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan video ini terlalu berbelit-belit, coba dipahami pelan-pelan ya, karena jangan sampai salah settingannya. Oke, lanjut aja. Kita akan coba. Ini tampilan Winbox-nya. Ini laptopnya ada di bawah ya, jadi saya agak nunduk. Di bagian Winbox, klik Quick Set ya. Di sini ada bagian Quick Set. Klik Quick Set. Nah, lalu di bagian atas ini yang Quick Setnya kita pilih Home HP. Kayak gitu ya. Nah, di sini untuk network name-nya diberikan nama sesuai dengan keinginan sahabat Tekno dimanapun kalian berada ya. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi Siti Rohana. Ini ya. .co.id. Ini namanya seperti ini. Lalu di bagian IP address di internetnya ini ya,
bagian internet ini yang kita harus setting pertama gateway-nya dulu. Gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.1. Nah, dari mana teman-teman mengetahui gateway ini? Ini adalah dari defaultnya ProLink ini ya. Ini gateway ProLink ini. Ketika dia ingin masuk ke settingan ProLink-nya, pasti dia pakai IP 192.168.1.1. Jadi ini kita masukin di sini sesuai dengan defaultnya dari ProLink. IP-nya di sini kita gunakan 192.168.2.254. Mohon maaf, saya ulangi lagi, saya hapus dulu ya. 192.168.1.254 seperti ini, karena di bawahnya gateway-nya ini titik 1 ya, jadi di sini titik 1254. Di sini netmax-nya kita pakai yang 24 seperti ini. Lalu DNS servernya kita buat DNS Google 8.8.8.8. Kita buat satu lagi dengan cara klik tanda panah ke bawah ini, lalu di sini 8.8.4.4. Seperti ini settingannya. Ini di bagian internet ya. Lalu ke local network. Di local network IP-nya itu kita pakai 192.168.2.1. Netmax-nya sama seperti di atas, /24. Lalu ini kita centang ya, dan NAT-nya kita centang. DHCP server rank-nya ini kita masukkan 192.168.2.2 karena di sini sudah titik 1. Lalu sampai ke 192.168.2.254 seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalkan saya ulang-ulang terus nanti akan terlalu lama videonya. Ini aja udah lama nih, hampir mau setengah jam nanti. Passwordnya di sini bebas, tapi di sini saya akan mencontohkan dengan 1234567 lalu 1234567 ya. Samain password atas dengan konfigurasi password itu sama. Ketika sudah seperti ini, lalu klik OK. Klik OK. Maka dia akan merestart ya, reboot. Di sini kalau mikrotiknya reboot, kita buka lagi winbox-nya. Dan ini bisa teman-teman lihat, tadi IP address sebelumnya ini 000, sekarang sudah berubah sesuai settingan kita. Kita klik saja, kita login dengan IP address, lalu passwordnya tadi yang sudah kita buat 1234567. Klik connect. Nah, jika tidak bisa dengan IP address, maka kita menggunakan MAC address. Kita masukkan passwordnya 1234567. Kita ulang lagi ya, handphonenya jatuh 192. Nah, handphonenya jatuh teman-teman, nggak mau dia. Kita lanjut, tadi sampai di bagian ini kita masukin passwordnya sesuai yang sudah dibuat 1234567. Kita enter. Nah, ini sudah masuk, udah login kembali ke mikrotik. Lalu setelah itu kita setting lagi di bagian addressnya ya, IP addressnya. Caranya klik IP, lalu pilih addresses. Nah, di bagian yang kedua ini diubah ya, seperti ini, diubah menjadi brick interface-nya ya.
Ini kita bridge 1, lalu klik OK. Kita close, kita masuk ke IP lagi, kita ke hotspot, lalu klik server profil. Di bagian server profil di sini kita setting, klik 2 kali ya di bagian name-nya. Ini namanya kita default aja, lalu hotspotnya itu kita masukkan yang tadi IP address dari mikrotiknya 192.168.2.1. DNS name-nya itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang penting linknya tidak terkoneksi sama website yang aktif ya. Jadi di sini saya bikin sitirohana.net.co.id, bebas ya. Nah ini ketika sudah seperti ini kita klik OK. Oh maaf sebentar, kita ini kita coba klik dulu bentar ya. Hotspotnya 192.168.2.1. DNS name-nya siti.rohana.co.id, gini aja ya. Ini kita klik OK, coba bisa nggak ya, ini soalnya bagian default nih. Klik OK. Nah ini udah berubah ya, sudah berubah untuk bagian server profilnya. Tadi kenapa tidak bisa, mungkin karena ada slashnya ya. Oke, berikutnya setelah ubah server profil, di sini kita masukkan, kita klik ke bagian servernya di sebelah server profil ini, lalu klik tambah. Nah di sini untuk interface kita ganti jadi bridge 1 seperti ini ya, digantinya, lalu klik OK seperti ini. Ini kita kalau belum hidup kita nyalakan aja seperti ini. Caranya diklik lalu dicentang, sudah nyala ya. Lalu kita ke bagian host. Di sini kita ke bagian host setelah setting server. Nah di sini sudah ada IP address dari laptop kita, udah ada di sini. Kita binding dulu, kita klik kanan, lalu make binding. Ini kita hilangkan. Lalu bagian tipenya kita ganti bypass. Klik OK. Nah sudah. Berarti ketika kita sudah binding ini, fungsi binding adalah memberikan akses internet kepada laptop kita. Kita akan coba. Jadi udah segitu doang teman-teman untuk setting mikrotiknya. Sudah bisa digunakan untuk WiFi voucheran ya. Sudah bisa digunakan untuk WiFi voucheran, dan internetnya pun sudah masuk ke laptop kita di port dari mikrotik yang port 2 ini yang tadi sudah kita setting gitu teman-teman. Jadi sudah selesai ya. Nah nanti untuk video berikutnya masih banyak tentang mikrotik ini, setting mikrotik, mulai dari bikin vouchernya ya, udah merubah tampilan loginnya. Jadi di sini saya akan coba untuk lihat ya, kita akan coba masuk ke IP dari mikrotiknya. Nah kenapa ini tampilannya seperti ini, karena dia itu sebagai pusatnya, ini masternya untuk settingan itu ya, men-setting. Jadi dia ketika masukin IP 192.168.2.1 maka masuknya ke halaman login mikrotik.
bukan untuk hotspot voucherannya. Sekarang kita coba login menggunakan ini ya, handphone. Kita akan coba ke handphone. Oke teman-teman, di sini saya sudah ganti device-nya ya. Ini kita sudah screen gambar dari handphone saya. Di sini akan saya coba lihat apakah WiFi voucherannya ini sudah bisa digunakan atau belum. Nah, ini tadi dia nama dari WiFi-nya. Nah, ini sudah mendapatkan alamat IP. Tidak ada akses internet, ketuk di sini untuk login. Kita ketuk, maka dia akan masuk ke login seperti ini. Ini yang masukin inian ya, vouchernya ya, dari username sama passwordnya seperti itu. Nanti juga kita akan membuat tutorial cara merubah halaman login ini, dan bisa teman-teman lihat di bagian atas ini ada city.rohana.co.id. ini adalah yang tadi kita setting di mikrotiknya, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja, sudah bisa digunakan. Nanti teman-teman bagi yang ingin tahu cara membuat vouchernya, kita akan buatkan di video berikutnya, seperti itu. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan video ini membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.